Hai semuanya, jadi balik lagi di What the Food. Oke, jadi hari ini kalau misalnya kalian langsung lihat nih ya, di depan kamera tuh udah ada, di depan gua juga, udah ada sejumlah kotak gitu. Jadi hari ini kita pengen nge-review sesuatu yang udah dari lama dan dari sejak awal kita bikin WTF ini kita pengen review. Dia adalah Do Nothing. Jadi dia adalah produk donat dari Baim dan Paula. Baim Wong ya. Nah, jadi si produk Do Nothing ini tuh emang dari awal udah kita pengen review. Cuman pada saat kita ngeliat ada nih teman-teman reviewer kuliner gitu kan, yang lain di YouTube tuh ngebahas tentang Do Nothing, ternyata tuh kayak ada yang kita nemuin beberapa hal yang perbedaan gitu loh. Perbedaan dalam artian kayak ada developmentnya terus dari pertama dia buka terus sampai sekarang, dan setelah barangnya sampai waktu itu di studio kita nih, begitu gue lihat juga ternyata berubah banget gitu dibandingkan yang pertama. Nah, perubahan yang paling gue lihat itu adalah di kemasan. Oke, secara packaging ini oke lah menurut gue gitu kan, ada gambar Paula dan ada Baim, terus ada si brandingan ya nama menunya ya. Ya kalau menurut gue oke lah gitu. Terus kalau misalnya kalian beli gitu kan, beli untuk dimakan nanti, ini kemasannya enak, masih bisa kalian tenteng-tenteng. Atau misalnya kalau kalian mau makannya sambil jalan gitu juga, ini bisa tinggal dibuka. Pas lu pegang begini juga enak lah gitu. Jadi berikutnya yang pengen gue bahas adalah Sticky Donut Beef Mozzarella. Untuk kemasan, gue masih bisa bilang ini oke gitu, walaupun kotaknya ini boxnya ya biasa lah ya. Nah, cuma bagusnya adalah Baim dan Paula nih bener-bener niat nih kalau ngasih print-printan. Jadi di atasnya ini full, terus kayak dikasih kayak hiasan-hiasan ala-ala Jepang gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling gede kita bahas terakhir. Ini nih. Ya untuk kemasan donat yang per piece gini, menurut gue kayak gimana sih, sayang banget gak sih? Iya gitu, polos aja gitu. Ya gue tahu mungkin ya udah lu cuma pesan satu piece gitu doang gitu, tapi kasih apa kayak gitu, mungkin stiker gitu logonya Do Nothing, atau enggak di print gitu kayak yang ini masih, ini menurut gue masih worth banget lah untuk dilihat. Dan langsung aja kita ke yang terakhir dan yang menurut gue cukup mengecewakan. Dengan kotak yang modelannya nih ya, boxnya sama kayak yang punyanya si Sticky Donut Beef Mozzarella ini, kenapa nggak di print aja sekalian gitu loh. Ini sama sekali kosong, dia cuma dikasih kertas yang di print. Ya ini full print sih, bagus gitu. Tapi kalau dilihat baik-baik, ini kualitas printnya juga, gimana sih, ngeblur banget menurut gua gitu. Iya, terus kayak yang jemet banget, apa bilangnya? Ya pokoknya tau lah ya, yang kayak gepeng banget gitu loh. Jadi yang bakal gue coba pertama kali adalah si Greek donatnya ini, atau Lokyu atau Loku donat dari Do Nothing. Ini yang, ini gue nggak tahu nih, ini terus apa nih yang sausnya kuning? Milk ya? Oke, jadi nih kayak si dip sausnya, ini kayak susu kental manis itu. Dan kita cobain aja ya, tanpa susunya dulu. Ya kalau misalnya lu makan sebiji gini kayak odading. Hal yang gue suka dari si Loku donat ini atau Lokyu atau apapun lah, ini udah dingin gitu ya. Cuman walaupun udah dingin, ini masih enak banget sih. Maksudnya kayak tekstur donat itu bukan donat yang adonannya kalau lu gigit ya, terus dia kayak langsung lembek, terus nyatu, terus kayak nggak balik lagi gitu. Ini kayak masih kayak spring back gitulah istilahnya. Dan gue suka ini benar-benar kayak karakter donat goreng yang emang digorengnya bagus gitu loh. Biasa sih. Ya sebenarnya sih enak gitu, cuman ya sekedar enak aja gitu, cukup. Nggak yang enak banget atau yang wow banget gitu. Karena balik lagi ini cuma susu kental manis. Ini kalau misalnya mak kalian di rumah gitu ya, anggapannya nih lagi masak donat,
sebelum dikasih topping atau icing sugar itu atau taburan apapun, itu kalian comot aja donatnya, terus kalian celupin ke susu kental manis. Nah kurang lebih kayak gitulah. Dan berikutnya adalah sama sih, Lokyu atau Loku atau Luku donat. Cuma ini yang rasanya coklat ya? Coklat ya Pak ya? Langsung aja kita coba pakai. Ini coklatnya kayak Nutella gitu loh. Ada kayak rice cracker apa? Crackernya gitu, crispy cracker gitu. Kita coba aja deh celupin. Oh iya Pak. Iya bener. Nah, ini oke. Enak. Dan ya gue suka lah. Yang ini gue suka. Kenapa? Karena si sausnya ini atau toppingnya ini dia tuh kayak yang pakai coklat bukan Nutella sih, kayak Ovomaltine gitu loh. Oke, jadi yang berikutnya kita akan mencoba si sederhana ini, packaging ini. Kita langsung masuk ke dalamnya dan kita dapat tampilannya yang seperti ini. Ini menggugah selera sih. Ini mantap nih Pak. Gue baru nyobain toppingnya doang, si bagian nougat atasnya. Gue demen. Kenapa? Karena ada hint cinnamonnya gitu loh, kayu manisnya gitu. Pas gue coba. Padahal gue cuma nyoba dikit loh. Tapi enak sih. Dan kayak tadi sesuai judul sih, karamel emang. Ya, karamel nougat gimana sih? Tapi enaknya karena ini sih. Ada hint dari si kayu manisnya. Kita coba langsung aja deh gigitannya. Anjay, gigitan. Iya, gue ngerti. Ini gue bisa bilang banyak plusnya dan ada minusnya. Minusnya sih cuma satu, tapi menurut gue itu cukup fatal. Sebenarnya gini, jadi kalau kita bahas dari toppingnya, tadi kan gue udah sempet bilang si nougatnya ini enak. Terus juga kayak ada hint tiramisunya. Terus tadi gue sempet gigitan pertama, habis itu gue gigitan kedua. Gigitan pertama gue sengajain kena si bagian fillingnya nih, yang kayak flan gitu. Pas gue gigit sama topping-toppingnya, itu mantap. Ini enak banget kalau menurut gue. Dan ketika gue gigit yang biasa pun juga ya, tanpa kena si bagian fillingnya, itu enak. Apalagi nih si rotinya, walaupun keadaan dingin, ini kayak apa ya, dapat crunchy-nya gitu dari si kulit-kulitnya ini nih. Tapi minusnya, ini kalau kalian lihat di bawah, ada kayak warna kuning gitu. Ini tuh minyak. Minyaknya tuh tebal banget dan dia meresap. Beda kan kalau yang atasnya ini nih, kalau dilihat tuh, dia masih oke lah adonannya lah ya. Cuma tetap jadi kayak yang jemet, apa ya, jemek banget, nyemek gitu loh. Dan di bawahnya nih ngumpul minyaknya. Nih kalau dilihat tuh. Tuh kalau ditekan tuh, minyaknya tuh di jari gue nih. Kalau kelihatan. Ini banyak banget. Padahal ini enak. Tapi minyaknya gitu sih. Dan gue sebagai penggemar donat, gue kurang demen sih emang sama tipikal yang gini. Jadi kayak apa ya, greasy banget tuh nggak? Ini kalau kelihatan, ini kayak ada mengkilap-mengkilap di jari gue. Ini minyak nih, gara-gara yang tadi. Ini PR banget sih jadinya, habis makan ini tuh. Oke, jadi kita lupakan saja yang tadi gitu kan. Kita beralih dulu ke donat juga. Ini masih donat gitu kan. Dan di dalamnya ada macam-macam. Kalau kalian lihat, tada, seperti ini. Gue coba dari yang glaze dulu lah kali ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini, si karamelnya. Jadi kita coba aja. Aduh. Ini basic, dan ini enak. Ini bagus sih gorengannya. Cuman, apa ya, adonannya kayak padat banget sih. Memang ini udah dingin gitu, gue tahu. Cuman
Kalau di merek-merek yang franchise gitu kan, walaupun udah dingin, dia kayak masih apa ya? Kayak masih empuk gitu loh si adonannya. Ini agak padet banget. Cuman gue masih berani ngabisin ini 10 biji seorang diri. Mantap. Ini the best. Oke, jadi yang berikutnya gue pengen nyoba yang cheese. Karena gue juga nih anaknya demen keju banget gitu ya. Makanya gue pengen coba yang cheese. Baim dan Paula mantap sekali. Saya sebagai penggemar cheese, saya cukup suka dengan yang ini. Bukan cukup suka, malah suka banget. Kenapa? Karena Anda berdua tidak pelit memberikan feeling kejunya. Sumpah ini banyak banget loh. Ini tadi gue gigitan yang ya dari lubang fillingnya sih. Cuma ini kalau kalian lihat dari pinggiran sini sampai ke sini tuh kena loh fillingnya. Ya mungkin sih sebagian orang akan ngerasa enak gitu loh karena kejunya kebanyakan. Cuma kalau gue kan cukup maniak ya sama keju. Dan gue sangat suka sih ini. Ini oke banget lah. Ini enak, asli. Dua lagi. Nah kita coba ini yang adonannya hitam. Jadi yang ini tadi apa? Hazelnut ya? Ini hazelnut harusnya. Ya kalau gue boleh bilang sih ini enak. Dan bagusnya juga gue tidak menemukan minyak yang berlebihan gitu di adonannya. Tapi kok feelingnya berbeda ya. Yang keju tadi banyak banget, yang ini kayak agak pelit. Tapi gue nggak tahu nih. Coba gue langsung bagian kiri kali ya. Mungkin di situ feelingnya lebih bantet. Kedengeran ya crispy-nya. Ya ini boleh lah. Cuma feelingnya nggak sebanyak yang cream cheese sih. Ini cukup feelingnya. Nah selanjutnya kita bakal nyobain yang tiramisu. Nah kalau misalnya kalian denger nih. Nah ada bunyi keretak-keretak itu emang kriuk sih si bagian luarnya. Dan ini ada rasa tiramisu. Kalau misalnya kalian lihat, ya feelingnya lebih encer sih dibandingin feeling-feeling donat yang lainnya. Kalau boleh gue bilang, ya ini enak, tapi yang udah enak aja gitu. Tidak yang wow banget, dan tiramisunya cukup kencang ya untuk ukuran fillingnya yang cair begini. Maksudnya kalau kalian ngeliat yang donat-donat yang franchise yang namanya lumayan gede gitu, biasanya kan dia dikasih di atasnya, dan dia nggak seencer ini kan. Cuma sebenarnya kalau masalah encer atau gimana ya tuh kentalnya nggak masalah lah, cuma lebih kerasa ini manisnya kayak garuk banget di tenggorokan. Gue kurang demen sih, tapi bukan berarti nggak enak gitu. Tiramisunya mah enak, cuma menurut gue ini kayak kemanisan, walaupun gue termasuk orang yang apa ya, sweet tooth gitu loh. Dan yang terakhir gue bakal nyoba si sticky donut beef mozzarella. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, sebenarnya sih dia ada kayak taburan mayonya gitu ya di luarnya. Terus jadi kayak dibalurin tepung roti lagi, baru bisa digoreng gitu. Mungkin emang buat ngejar crispy-nya tuh di situ kali ya. Jadi langsung kita coba aja, oke? Sosis dalamnya. Kalau boleh gue bilang, mungkin ini lebih enak dimakan pas lagi panas sih. Kalau pas udah dingin kayak sekarang, bikin pegel mulut sebenarnya. Karena ngunyahnya butuh effort ekstra. Di dalamnya tuh emang ada kayak si mozzarella-nya ya. Terus ada sosisnya. Kalau buat rasa sih biasa aja sih. Oke, jadi secara keseluruhan yang paling gue suka itu cuma dua. Yang cheese filling, itu karena gue suka keju lah. Dan yang kedua adalah glaze-nya, itu enak. Dan selain itu, hal yang bagus lainnya yang gue temukan dari Donating ini adalah mereka benar improve, walaupun kekurangan kayak di awal udah gue sebutin di beberapa packagingnya tuh ada yang ya minus lah gitu.
Terus juga apa namanya, minusnya lagi tuh ada donat yang tadi yang nougat itu tuh minyaknya masih banyak banget di bawah gitu kan, dan itu bikin gak nyaman pada saat lo makan dan setelah makan juga. Ya itu sih paling kekurangannya itu doang. Selebihnya, kelebihannya adalah Paula dan Baim itu sangat tidak pelit dalam memberikan filling di donatnya gitu. Jadi ya itu aja review kita tentang Donating. Kalau misalnya nih kalian punya komentar, bukan komentar, kalian punya kepikiran gitu loh, Bang coba dong review makanan ini, Bang coba review makanan ini, itu lalala. Kalian langsung tinggalin aja di kolom komentar, ntar kita bakal bacain, dan kalau misalnya emang kita rasa ini menarik nih buat dicoba, akan kita coba gitu kan, kita bawa ke WTF ini. Oke, jadi itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Nathan signing off. Bye-bye.